Halo Leo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, seperti biasa ini adalah general reading, jadi nggak akan resonate untuk semua ya. Kalau seandainya resonate, tolong ambil yang positifnya aja. Kalau nggak resonate, tolong jangan dipaksakan ya. Kalau kamu ingin reading untuk personal kamu sendiri, private, kamu bisa hubungi aku di nomor yang udah aku tulis di description box di bawah video ini ya. Oke, Leo, langsung aja ke reading kamu. Di sini aku lihat kalau kamu sekarang masih single, kamu akan ketemu dengan orang baru ya, cinta baru. Uh, tapi di sini aku lihat ada orang yang jealous gitu ya, iri hati sama kamu. Ada orang yang nggak suka melihat kamu bahagia, jadi kamu harus hati-hati ya, uh, lebih baik kamu tuh diem aja gitu. Jadi kalau misalnya kamu baru aja dapet uang banyak, naik jabatan, naik gaji, nggak usah bilang ke semua orang gitu ya. Atau uh, kalau kamu ketemu pacar baru gitu ya, lebih baik relax aja, santai gitu ya, nggak usah terlalu yang over. Oh ini pacar gue nih, pacar gue cantik lah segala macam itu, uh, lebih baik nggak usah gitu ya, santai aja, nggak usah bilang pacar aku tuh kaya lah segala macam gitu ya, tapi lebih ke low profile seperti itu ya Leo. Aku tahu memang Leo itu suka menjadi pusat perhatian banyak orang gitu ya. Jadi apapun yang kamu lakukan itu memang suka diliatin banyak orang gitu ya. Banyak yang ingin tahu gitu. Tapi mungkin lebih baik untuk saat ini lebih keep secret aja dulu gitu ya. Nanti kalau memang kamu lagi happy, lebih baik menurut aku sih diam aja gitu ya. Memang itu hak kamu untuk mengatakan ke semua orang apa pencapaian kamu, kesuksesan kamu, kebahagiaan kamu, pasangan kamu gitu ya. Tapi di sini aku lihat ada orang yang nggak suka gitu, dan mereka kayak iri hati sama kamu, jealous. Dan hatinya orang kan kita nggak ada yang tahu gitu, niatnya orang kita nggak tahu gitu, jadi harus lebih berhati-hati aja ya. Di sini mungkin di depan kamu dia bilangnya, oh iya selamat ya Leo, congratulations, oh udah punya pacar baru ya, seperti itu. Jadi kayak pura-pura baik gitu, tapi sebenarnya di dalam hati itu dia iri banget sama kamu gitu, nggak suka melihat kamu happy. Oke, anyway, kita lihat percintaan kamu dulu ya, Leo. Gimana dengan mantannya Leo? Oke, di sini aku lihat tiba-tiba ada masalah yang membuat kalian tuh harus berpisah ya. Padahal mungkin tadinya hubungan kalian itu baik-baik aja gitu. Tapi tiba-tiba sesuatu hal terjadi tanpa kalian sangka gitu ya. Dan hal ini menjadi masalah besar sampai mau nggak mau kalian terpaksa harus pisah gitu. Kalau memang belum jadi mantan gitu ya, maksudnya belum ada kata-kata untuk putus beneran, pisah beneran, di sini mungkin kalian cuma sekedar ghosting gitu ya, diem-dieman gitu ya. Aku lihat di sini mungkin masalahnya adalah karena ada yang suka bohong gitu ya. Entah itu kamu atau pasangan kamu ini. Di sini aku lihat ada rahasia. Kalian sama-sama masih cinta ya, tapi ada rahasia di sini yang disembunyikan. Kalau pasangan kamu yang
menyembunyikan sesuatu. Di sini aku lihat akhirnya kamu tahu gitu yang sebenarnya. Kamu juga mungkin kaget gitu, seperti kaget, dan kamu nggak bisa toleransi lagi, jadi kamu memilih pergi, Leo. Di sini orang ini aku lihat dia masih mencintai kamu ya, Leo, tapi dia juga orangnya sedikit egois gitu. Maunya segala sesuatu itu harus sesuai yang dia mau gitu. Jadi orang-orang seperti ini tuh orang-orang yang cara berpikirnya itu belum dewasa gitu ya. Jadi walaupun dia sudah berumur pun, kalau egonya tinggi seperti ini, nggak pernah mau mengalah, harus selalu semau dia, itu orang yang belum dewasa ya. Karena maunya harus selalu dia aja gitu. Tidak ada tidak ada balance gitu, tidak adil, selalu ingin menang sendiri. Tapi di sini dia kangen sama kamu ya. Cuma karena gengsinya itu terlalu tinggi, dia nggak akan bilang ke kamu, Leo ya. Jadi dia lebih memilih diam aja. Di sini saat kalian pisah, aku lihat dia juga udah berusaha nyari pelampiasan lain gitu ya, cari pacar baru, tapi sayangnya dia nggak dapat orang yang seperti kamu gitu, atau yang lebih daripada kamu, Leo. Nah ini yang jadi dilema dia sendiri gitu. Daripada dia malu-maluin gitu ya, nerima seseorang yang jauh di bawah kamu, dia lebih memilih cuma main-main doang gitu sama mereka, jadi cuma buat pelampiasan doang. Di sini aku lihat dia masih berharap sama kamu ya, Leo. Dia berharap kamu kembali lagi sama dia gitu, ngejar-ngejar dia lagi gitu ya. Dia berharap kamu yang berusaha untuk minta maaf seperti itu. Kalau aku jadi kamu sih, aku capek ya kalau harus berurusan dengan orang seperti ini gitu, yang harus membuat kamu berusaha terus mengejar dia terus. Karena sampai kapanpun kamu akan terus begitu. Jadi kamu yang harus selalu berkorban, mengalah, berusaha gitu. Dan itu capek banget kalau harus berurusan dengan orang yang masih bukan childish ya. Kalau childish itu memang setiap orang tuh punya sisi childish ya. Jadi misalnya walaupun dia sudah berumur, dia masih suka main PlayStation seperti itu, atau masih suka koleksi figurine seperti itu. Atau kalau cewek mungkin dia masih suka ngemil es krim, atau koleksi Hello Kitty mungkin seperti itu namanya childish. Tapi yang aku maksud di sini adalah mindsetnya dia gitu ya. Jadi cara berpikirnya dia itu yang seperti anak kecil gitu ya, yang kalau dikasih gula-gula permen terus kita ambil marah gitu. Nah yang seperti ini yang menurut aku sih agak-agak toksik gitu ya, karena belum dewasa. Jadi ya, menurut kamu gimana, Leo? Apakah kamu juga masih cinta dengan mantan kamu ini? Dia nggak akan berubah ya, jadi selamanya akan seperti itu terus. Kenapa? Karena itu memang udah bawaan dari lahir gitu ya, udah karakter dia, sifatnya dia emang seperti itu. Jadi apakah dia bisa berubah? Bisa, tapi bukan karena kamu ya, karena kemauan dia sendiri gitu ya. Sebenarnya aku tipe orang yang agak sedikit kontra kalau misalnya berurusan dengan mantan yang toksik, ingin balik lagi gitu ya. Tapi kalau
eh dua-duanya memang masih ingin berusaha lagi, ya silakan gitu ya, it's fine, semua terserah kamu ya. Yang penting di sini adalah kalau mau sebuah hubungan itu berhasil, ya dua-duanya harus berusaha gitu ya, nggak boleh berat sebelah gitu, nggak boleh hanya satu orang aja yang selalu berusaha gitu ya. Jadi dua-duanya harus introspeksi diri seperti itu ya. Oke, gimana dengan Leo yang sudah punya pasangan? Oke, jadi di sini mungkin untuk Leo yang sudah menikah lama ya, jadi mungkin udah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun seperti itu ya. Aku lihat di sini akhirnya rasa bosan muncul ya. Dan itu wajar ya. Semua pasangan di dunia ini pernah merasakan hal itu ya. Tapi semua kembali ke pribadi kalian masing-masing. Cara kalian mengambil solusi itu seperti apa? Cara kalian mengambil keputusan gimana? Kata bosan itu memang kedengarannya klise gitu ya, kayak nggak penting. Tapi sebenarnya ini penting banget ya, karena dari kata bosan itu sendiri akan menjadi hal-hal yang besar gitu. Misalnya pasangan udah bosan, ya mungkin dia akan mencari hiburan di luar seperti itu, atau mungkin selingkuh seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini rasa cinta yang dulu itu udah nggak ada lagi gitu ya, udah hilang, karena lama kelamaan kalian berdua merasa seperti udah nggak happy lagi gitu ya, udah nggak bahagia, udah nggak enjoy lagi, udah nggak pernah mungkin bercanda lagi, udah nggak punya waktu bersama lagi, atau mungkin udah nggak pernah liburan bareng gitu ya. Waktu untuk kalian berdua itu udah nggak ada, jadi ya otomatis pasti bosen juga gitu ya. Lama-lama hubungan ini terasa seperti beban gitu, karena rasanya tuh kayak, oh aku bertahan di sini hanya karena aku tuh seorang istri atau seorang suami seperti itu, atau karena aku adalah seorang ayah, ibu seperti itu. Jadi bukan karena memang aku cinta sama kamu jadi aku tetap stay dengan pernikahan ini gitu. Karena menjadi seorang istri, suami itu juga sebuah pekerjaan ya, tapi kalau dilakukan dengan tulus, dengan cinta ya tidak akan menjadi beban gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada cinta lagi, ya otomatis rasanya tuh seperti beban. Dan biasanya kalau sudah ada yang mulai bosan, pasti ingin sesuatu yang baru gitu. Selingkuh hanya untuk have fun doang. Yang bikin hubungan ini jadi beban karena kamu harus tetap jadi suami, jadi istri yang baik gitu ya, walaupun mungkin sudah tidak ada cinta lagi. Pasangan kamu juga cinta sama kamu ya, cuma dikit gitu ya. Kamu juga sama, udah tinggal dikit gitu. Selain rasa bosan, di sini aku lihat memang ada sesuatu dari kamu yang membuat pasangan kamu tuh udah ilfeel gitu, udah nggak suka lagi. Mungkin ya attitude kamu, kebiasaan kamu, atau mungkin karena sekarang uangnya udah berkurang, atau mungkin ada yang udah nggak kerja lagi, atau mungkin udah nggak cantik lagi, udah nggak seksi lagi. Tapi walaupun sudah tidak ada cinta, tapi aku lihat nggak ada yang pergi gitu ya, belum ada yang memutuskan ingin berpisah, itu belum ada. Tapi bertahan karena terpaksa gitu ya. Ini akan jadi judul video kamu ya, Leo. Entah siapa yang merasa bosan di sini, aku lihat kamu merasa terpaksa gitu ya, harus bertahan.
Jadi di sini solusi untuk kalian adalah komunikasi ya. Jadi komunikasinya harus bagus ya. Bicara berdua dari hati ke hati ini harus gimana seperti itu. Atau mungkin kalian bisa refreshing berdua, second honeymoon ya. Jalan-jalan, traveling, dinner berdua gitu ya. Pokoknya quality time dengan pasangan kamu itu harus selalu ada gitu ya. Kalaupun nggak bisa traveling, setidaknya ada jok-jok lucu, bercandaan gitu ya. Jadi biar nggak kaku gitu ya. Kalau menikah itu harus fun, nggak boleh kaku ya. Oke, lanjut lagi, gimana dengan orang baru untuk Leo? Oke, di sini aku lihat ada orang baru, ada cinta baru ya. Tapi kalian berdua sama-sama masih ragu ya, nggak yakin 100%. Ya namanya juga orang baru ya, jadi butuh proses pengenalan lagi. Karena energinya masih baru ya, harus mengenal satu sama lain tuh agak lama gitu ya, butuh proses dan waktu. Di sini dia suka banget sama kamu Leo ya. Mungkin karena dia itu kerja terus, sibuk. Jadi kamu ragu gitu sebenarnya dia suka sama kamu atau enggak. Mungkin kamu udah curigaan, mungkin ada pilihan lain selain kamu, tapi di sini aku rasa sih dia emang sibuk kerja gitu ya. Jadi bukannya nggak bisa sama kamu, karena dia suka banget sama kamu Leo. Atau mungkin karena ada yang minder gitu ya, karena nggak pede gitu ya. Mungkin di sini dia merasa pekerjaannya tuh kurang bagus, atau mungkin ya keuangan dia kurang belum cukup untuk memulai hubungan yang serius dengan kamu gitu. Jadi di sini aku lihat sama-sama masih ragu. Oke, Leo, aku rasa itu aja dulu. Terima kasih udah nonton. Selalu jaga kesehatan. See you in the next video. Bye bye.